Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita pada seri spesial bulan Ramadan. Kita mengkaji bersama-sama tentang kitab Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh beliau Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau dan juga kita juga mendapatkan keberkahan dari kitab yang telah beliau tulis, kitab Risalatul Jami'ah, dan mudah-mudahan dengan keberkahan itu amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah taala, begitu juga pengampunan untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, melanjutkan kajian kita tentang kitab Risalatul Jami'ah, yang mana dalam kesempatan kali ini beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi memberikan keterangan setelah beliau itu membahas tentang bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat-sifatnya, di dalam zatnya, di dalam tindakan-tindakannya. Beliau kemudian memberikan keterangan sebagai penguat atas itu semuanya. Penguat tentang betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menandaskan khalaqas samawati wal arda. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. As-samawat wal ard, langitnya, buminya, dan semua isinya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk sekecil apapun itu, bahkan sampai makhluk yang besar sekalipun, kecuali itu semuanya adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut, entah makhluk-makhluk itu adalah makhluk-makhluk yang kita bisa melihatnya, kita bisa merasakannya, ataupun makhluk-makhluk yang kita sendiri sampai detik ini belum pernah tahu seperti apa wujudnya, seperti apa keberadaannya, seperti apa bentuknya, seperti apa modelnya. Ini merupakan satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul zat yang maha kuasa, zat yang maha mampu, zat yang menguasai semua apa yang pernah Dia ciptakan. Kita mengenal dalam era-era terakhir ini ada ungkapan-ungkapan, ada pernyataan-pernyataan bahwa misalkan saja makhluk yang ada di alam laut, yang ada di bumi kita ini, itu tidak sampai 10% yang telah terungkap rahasia-rahasianya. Masih ada sekian puluh persen yang masih belum terungkap. Padahal itu hanya hubungannya hanya dengan laut saja. Bagaimana lagi dengan makhluk-makhluk Allah yang selain itu? Tata surya misalkan, galaksi misalkan, atau yang lain-lainnya. Bahkan sampai bagaimanakah makhluk-makhluk Allah yang ada di alam kubur, bagaimanakah makhluk-makhluk Allah yang ada di alam mahsyar, seperti apakah makhluk Allah yang bernama surga dan neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Kita masih belum tahu tentang makhluk-makhluk yang seperti itu. Ternyata makhluk-makhluk itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan lain yang mampu untuk menciptakan makhluk-makhluk yang seperti ini. Oleh karena itu, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin a ilahum ma'allah. Yang artinya, mereka juga bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan juga siapakah yang telah menurunkan air dari langit berbentuk hujan,
yang kemudian air hujan ini ketika sudah turun fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin. Kemudian kami tumbuhkan dari air hujan ini tanaman-tanaman yang berbagai macam bentuknya, berbagai macam warnanya, berbagai macam jenisnya. Maka itu semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang mampu selain Allah untuk menciptakan makhluk-makhluk yang seperti ini. Ini merupakan bukti betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap semua alam semesta ini, termasuk diantaranya betapa Allah itu maha kuasa terhadap diri kita masing-masing. Fisik kita, pikiran kita, jiwa kita, hati kita, semua yang ada di dalam diri kita ini, yang ada dalam jiwa kita ini, semuanya berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keyakinan yang penting untuk kita bangun di dalam hati kita sebelum kita yakini hal-hal yang berikut-berikutnya. Kemudian dalam kitab ini juga diterangkan oleh beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wa khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan al-mauta, menciptakan yang namanya kematian. Kematian yang ditakuti oleh mayoritas manusia. Kematian yang manusia ini kabur darinya, lari menjauh dari kematian ini. Kematian itu sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita itu misalkan merasa takut dengan yang namanya kematian ini, maka hendaknya kuncinya kita kembali kepada siapakah yang telah menciptakan kematian itu sendiri. Ketika kita kenal dengan siapa yang telah menciptakan kematian itu, maka dari situlah kita menjadi tidak takut lagi dengan yang namanya kematian. Karena kita kenal dengan siapa yang telah menciptakan kematian itu sendiri. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya kematian, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan yang namanya kehidupan. Ketika Allah taala memberikan izin kepada sesuatu itu untuk hidup, maka sesuatu itu juga akan hidup. Walaupun sebelumnya dia adalah sesuatu yang mati. Sebagaimana itu terjadi kepada Nabi Lut alaihi salam. Yang kemudian juga terjadi pada nabi-nabi yang lain-lainnya. Ketika ada batu yang bisa mengeluarkan unta, ada kayu yang jadi tongkat, lalu kemudian kayu tongkat ini bisa menjadi ular, atau kemudian air yang menurut ketika diketok oleh Nabi Musa sehingga kemudian air ini terbelah begitu saja. Itu semuanya karena ada izin dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ini bisa memiliki sifat-sifatnya makhluk hidup sehingga mereka akan coba menjadi hidup. Dan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Sebagaimana juga yang itu terjadi pada diri kita sebagai manusia. Ketika kita melihat istri-istri kita melihat orang tua kita, beliau-beliau dalam keadaan mengandung. Yang awal mulanya itu hanya sebatas air yang hina. Kemudian dia itu berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian berubah menjadi segumpal daging. Lalu tiba-tiba segumpal daging ini bisa memiliki nyawa dan hidup dan kemudian lahir dan kemudian tumbuh hingga menjadi seperti kita semua. Ini semuanya adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah mengaturnya, Allah yang telah menata ini semuanya, dan Allah lah yang menjadi sutradara di balik ini semuanya. Wa ta'ata wal ma'siyata. Allah jugalah yang telah menciptakan ketaatan itu. Allah jugalah yang telah menciptakan kemaksiatan itu. Maksudnya, yang bagaimanakah yang disebut dengan taat, maka itu adalah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala menentukan perbuatan ini merupakan ketaatan, maka itulah yang dinamakan dengan ketaatan. Ketika Allah taala menyatakan bahwa ini adalah kemaksiatan, maka perbuatan itulah yang namanya kemaksiatan. Karena penentu perbuatan mana yang dianggap taat dan perbuatan mana yang dianggap maksiat, itu semuanya adalah atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang ahlus sunnah wal jamaah memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemahaman kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah, yaitu yang namanya kebaikan atau yang namanya keburukan, tolak ukurnya adalah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika syariat yang mana sumber syariat ini memang dari Allah Subhanahu wa taala,
syariat menentukan satu hal ini adalah kebaikan, maka hal itu harus kita katakan itu adalah baik, walaupun mungkin menurut akal pikir kita, menurut nalar manusia, itu adalah merupakan satu tindakan yang kurang baik. Tapi ketika syariat mengatakan itu adalah baik, maka itu juga pasti baik. Dan ketika syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa satu tindakan ini merupakan tindakan yang tidak baik, walaupun mungkin akal kita, menurut nalar kita adalah sesuatu yang baik, maka kita wajib mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Mengikuti apa yang dimau oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang yang menciptakan ketaatan, yang menciptakan kemaksiatan, maksudnya yang menentukan ketaatan itu seperti apa, kemaksiatan seperti apa, tidak lain tidak bukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengklaim sesuatu yang menurut kita baik berarti itu adalah taat, dan kita juga tidak bisa mengklaim sesuatu yang menurut kita tidak baik berarti itu adalah maksiat. Sesuatu dikatakan taat dan sesuatu dikatakan maksiat itu harus sesuai dengan sudut pandang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari sudut pandang pemikiran manusia itu sendiri. Seberapapun manusia itu cerdas, seberapapun manusia itu memiliki IQ yang tinggi, maka kecerdasan manusia itu, kepintaran manusia itu tidak bisa menentukan sesuatu ini adalah taat atau bukan taat. Rujukan perbuatan itu taat atau bukan taat adalah semata-mata kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasihata wasaqoma, dan juga Allah Ta'ala lah yang menciptakan kesehatan. Allah Ta'ala lah yang menciptakan yang namanya rasa sakit. Sehat dan sakit ini merupakan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk hidupnya. Untuk makhluk Allah Ta'ala ini sudah ditentukan bahwa akan ada yang namanya sehat dan akan ada yang namanya sakit. Dari dua bentuk sakit dan sehat ini, semuanya pada dasarnya adalah sesuatu yang baik untuk makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sesuatu yang membawa kemaslahatan kepada makhluk itu sendiri. Ketika seseorang itu menerima kesehatan, maka kesehatan itu sebenarnya juga akan memberikan maslahat kepada orang yang mendapatkan kesehatan itu. Ketika seseorang itu mendapatkan sakit, maka sebenarnya sakit itu juga akan memberikan maslahat kepada orang tersebut. Walaupun mungkin saat itu si manusia yang tertimpa rasa sakit ini masih belum tahu kira-kira bentuk maslahat dari penyakitnya ini seperti apa. Tapi pada dasarnya apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ciptaannya ini, itu semuanya mengandung bentuk kemaslahatan bagi mereka sendiri, bagi mereka makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan wa jami'al kauni wa ma fiha. Allah Ta'ala lah yang menciptakan semua alam semesta ini. Entah yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu, semuanya itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan ada pernah yang ada yang mampu untuk memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan itu semuanya. Jangankan menciptakan makhluk yang besar, menciptakan satu ekor nyamuk saja, ya, persis sebagaimana ciptaan Allah, maka tidak akan ada pernah yang mampu untuk menciptakan yang seperti itu. Siapapun itu, sehebat apapun teknologi yang dipakai, mereka tidak akan mampu menciptakan sesuatu yang mirip dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari pembahasan ini semuanya, kita penting untuk memiliki rasa hormat, rasa kagum yang luar biasa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun kita kagum kepada makhluk-makhluk Allah, maka sebenarnya pemilik makhluk tersebut, pencipta makhluk tersebut, itu lebih indah dan lebih patut untuk kita kagumi, karena dialah yang telah menciptakan itu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan hati kita semua, keluarga kita semua senantiasa mendapatkan pengarahan dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.